Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan hari ini di hari keempat bulan Ramadan 1437 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap ibadah yang kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan ini dan juga membimbing kita agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini sehingga kita bisa menunaikan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari sisi. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kali ini kita akan khusus menepikan sejenak kajian tafsir kita untuk membahas hal-hal terkait dengan Ramadan, khususnya tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ini penting kami sampaikan. Saya akan buka dulu dengan dua keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara kemuliaan Ramadan, jika Anda bisa menunaikan ibadahnya dengan baik, itu di siang ataupun malamnya, salah satunya bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa. Anda bayangkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai baligh sampai dengan tiba di masa kita memohon ampunan itu. Baik. Perhatikan misalnya di malamnya, suasana malamnya, belum ke siangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37-nya, kalau kita lihat redaksinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan yang kita sebut dengan tarawih itu, kalau dia lakukan dengan benar, yakin karena Allah, dengan imannya bukan karena sekedar formalitas saja, kemudian dia berusaha mendapatkan pahala berlimpah dengan mengevaluasi dirinya, maka perhatikan kalimatnya. Sebelum Anda mendapatkan pahalanya, kemuliaannya, kata Nabi, kalau benar qiyamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai di malam itu. Termasuk siangnya. Kita sekarang ada di fase siang. Perhatikan keterangan Rasulullah SAW. Dalam hal siang ini beliau sampaikan di hadis kitab yang sama Al-Bukhari nomor hadis 38. Kemudian diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 1904 dan nomor hadis 1905. Beliau menyampaikan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan man shama. Kalau yang tadi malamnya qama, qiyam. Ini siangnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dapat menunaikan siam Ramadannya, dia lakukan benar karena Allah, bukan cuma formalitas, sekedar tahan lapar, haus, tapi dia lakukan karena Allah dan dia berusaha memburu banyaknya pahala. Bahkan dia bermuhasabah akan dosa-dosanya. Itu kata Nabi, kalau benar puasanya, maka kalau tadi sampai malamnya dia berbuat salah diampuni, dari malam ke siang dia punya salah lagi, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi maaf, kalau kita ambil dari dua hadis ini, kemudian situasi kita hadirkan di hari keempat Ramadan ini, tanyakan pada diri kita, mohon izin, apakah sampai dengan detik ini kira-kira dosa kita sudah terampuni atau belum? Ciri-ciri yang terampuni itu ada ketenangan dalam jiwa, ada rasa tidak suka mengulang salah yang sama, ada perbaikan-perbaikan dalam amalan. Ini kalau Anda misalnya sampai hari yang keempat ini belum mendapatkan karunia itu, maka barangkali ada yang belum tepat dalam puasa kita 3 hari kemarin. Salat qiyam kita sampai keempat tadi malam. Maaf, jangan-jangan Allah berikan kesempatan di hari ini untuk memperbaiki yang lalu-lalu sehingga lebih bisa disempurnakan kembali. Di antara itu, kita mencoba untuk bisa memaksimalkan apa yang bisa kita harapkan itu, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan karunia pahala yang berlimpah. Salah satu caranya kita bisa meniru, melihat dan meneladani kira-kira apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, dituntun oleh beliau untuk bisa memaksimalkan ibadah ini sehingga bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi. Maka materi hari ini kita akan coba bahas tentang tuntunan Rasulullah SAW di bulan Ramadan.
Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ujung ayat ke-7 ya. Kita ambil kaidah umum dulu sebentar. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini kaidah umum ya, kaidah dasar sekali ya. Kata Al-Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh ya. Maka segala yang dibawa oleh Rasul, dituntun oleh beliau, itu yang cepat kita ambil ya. Khudh itu ambil dengan segera ya. Khudh min amwalihim shadaqah. Quran surah 9 ayat 103. Kalau zakat sudah harus dikeluarkan, maka cepat ambil ya. Kalau orangnya tidak ingat untuk mengeluarkan, yang ingat berikan tahu ya. Kasih kabar, itu harus segera disampaikan ya. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Segala yang dituntun oleh Nabi, dicontohkan ya, diberikan tuntunannya pada kita, cepat ambil itu ya. Dalam konteks Ramadan, maka apa yang Nabi kerjakan saat Ramadan itu? Malamnya beliau kerjakan apa? Siangnya beliau lakukan apa? Kita inventarisir semuanya itu, keluarkan oleh kita, dan coba kita teladani dalam kehidupan Ramadan kita. Nah, dari ayat ini kita coba akan keluarkan kira-kira amalan-amalan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dari mulai malamnya menuju fajarnya sampai dengan siangnya. Dan itu yang coba kita maksimalkan ya. Di rumus gampangnya, yang Nabi kerjakan itu kita lakukan. Yang Nabi nggak kerjakan kita nggak usah ambil ya. Mas, Nabi saja tidak mengerjakan, masa kita mau kerjakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba fokuskan ya materi kita, mudah-mudahan bisa maksimal dan semoga Allah berikan kemudahan pada apa yang kita bahas. Saya mohon izin untuk menulis, mudah-mudahan bisa terlihat. Anda yang belum nampak jelas bisa maju saja ke depan ya, supaya bisa mendapatkan kejelasan lebih. Mudah-mudahan bisa efektif ya, karena kami akan berhenti di 2:30 ya. Jadi kalian harus berangkat, jadi 2:30 nanti kita berhenti. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berhenti jam 2, Anda bisa tuliskan dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba dulu membuat peta ibadah di bulan Ramadan ya. Dari sini nanti kajian kita akan mencoba dimulai ya. Bismillah. Peta ibadah Ramadan. Kita mencoba untuk petakan dulu kira-kira ibadah apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, di waktu kapan, dan bagaimana cara kita memaksimalkannya. Baik. Secara umum, amaliyah Nabi SAW di bulan Ramadan itu dibagi pada 3 bagian. Dibagi pada 3 bagian waktu utama. 1, ada ibadah yang dikerjakan di waktu malam-malam Ramadan ya, ibadah malam. Nanti Anda cek ya, kira-kira 4 malam ke belakang ini sudah maksimal belum ya. Jangan-jangan Anda diberikan kesempatan malam ini karena masih ada yang kurang kemarin ya. Ibadah malam ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan lail ya, al-lail. InsyaAllah Anda pernah dengar Lailatul Qadar ya, malam Al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai Lailah, nggak usah pakai malam lagi ya. Ada yang memohon, ya Allah anugerahkan kepada hamba malam Lailatul Qadar. Itu kelebihan ya. Jadi kalau sudah pakai Lailah, malamnya hilang ya. Kita ketemuan di Masjid Al-Istiqamah setelah ba'da asar ya. Nah, itu ba'da bahasa Indonesia setelah ya. Jadi kalau sudah pakai setelah, jangan pakai ba'da lagi ya. Jadi kalau ada Laila itu malam ya. Ibu Laila, nah, ibu malam-malam tuh. Ada nama itu. Type 2. Bismillah. Ada ibadah sahar. Sahar. Hati-hati, ini jarang diketahui. Jarang diketahui, tapi pahalanya luar biasa melimpah, insyaallah. As-sahar. Oke. Sahar itu singkatnya adalah waktu singkat menjelang fajar, kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. 20 sampai 30 menit menjelang fajar ya. Ada ibadah khusus dituntun oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita belum lakukan ya 4 hari ke belakang. Saya agak lambatkan. Ibadah malam waktunya dimulai ba'da isya ya, setelah isya ya. Ba'da isya sampai menjelang sahar di waktu yang kedua. Jadi begitu masuk waktu sahar ini selesai, pindah ke amalan selanjutnya. Nanti kita lihat spesifikasi amalannya. Dan yang ketiga ada disebut dengan ibadatun nahar.
ibadah siang. Bismillah. Ibadah siang. Baik. Ibadatun nahar. Waktunya terbentang dari mulai fajar ya, sampai dengan maghrib menjelang isya. Baik, saya rumuskan lagi ya. Ada ibadah yang berlaku di malam hari, waktunya dari ba'da isya sampai dengan sahar. Ada ibadah yang dilakukan di waktu sahar, hati-hati, bukan sahur tapi sahar ya. Kita lihat dari 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. Dan ibadah yang berlangsung di waktu siang dari fajar sampai maghrib. Sekarang kita ada di fase yang ketiga. Nanti kita lihat kira-kira sudah maksimal atau belum. Bismillah, kita agak cepat. Ibadah malam atau ibadatul lail, setidaknya ada 3 ibadah. Saya ulang, ada 3 ibadah yang dimaksimalkan oleh Nabi SAW dari awal Ramadan sampai akhirnya. Dari awal Ramadan sampai akhirnya, tidak pernah beliau tinggalkan. Ya, tidak pernah beliau tinggalkan ya. 1, ada yang wujudnya berupa salat ya. Mudah-mudahan terlihat salat. Nanti kita lihat ya, kita nanti turunkan. Yang kedua, ada yang berupa interaksi dengan Al-Quran ya. Interaksi dengan Al-Quran, Anda bisa baca, bisa mengkaji, bisa menghafal ya. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak zikir, khususnya permohonan dari doa dan istighfar dan ampunan. Baik. Ini 3 ibadah yang dimaksimalkan oleh Rasulullah SAW di malam-malam Ramadan, khususnya ini ya. Ada salat yang nanti kita akan kenal dengan tarawih itu ya. Kemudian ada interaksi dengan Al-Quran, bahkan tiap malam Nabi membacakan di hadapan Jibril. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Semua ibadah ini ya, khususnya dimulai ba'da isya ya. Jadi kalau nanti Anda menunaikan salat dimaksudkan ini ya, tarawih dalam bahasan kita nanti, maka tidak boleh dilakukan sebelum Anda menunaikan isya dulu ya. Jadi kalau Anda terlambat datang ke masjid misal ya, ingin beribadah tarawih ini, imam terlihat sudah menunaikan salat tarawihnya, sementara Anda belum salat isya, maka Anda harus isya dulu baru menunaikan qiyamnya. Baik. Mari kita rinci 3 ibadah ini. Ya, seperti apa Nabi menunjukkannya? Apa keistimewaannya? Yang apa kira-kira yang bisa kita raih dari ibadah ini? Ya, hati-hati ya. Saya sarankan dan tekankan sekali lagi, hati-hati betul dalam menunaikannya karena pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda tidak tunaikan saat ini atau tidak maksimalkan, maka Anda mesti menunggu lagi tahun depan. Dan maaf beritanya, tahun depan belum tentu kita hidup. Jadi kalau Anda kehilangan sekarang, belum tentu dapat ya, yang akan datang. Baik, bismillah, kita mulai dari yang pertama. Saya mohon izin, boleh saya hapus dulu yang ini ya, supaya mudah untuk menulis ya. Bismillah. Baik, kita mulai yang pertama, ibadah salat. Salat. Di masyarakat dikenal dengan istilah tarawih ya. Kita keluarkan dulu hadis-hadisnya ya. Kita bertanya pada Nabi seperti apa gambarannya, nanti baru kemudian kita jabarkan lebih dalam lagi ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, kita akan perhatikan bahwa istilah tarawih itu hampir tidak ditemukan dalam hadis. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun Anda nggak akan dapati ya. Tapi bukan berarti salah ya, nanti kita akan lihat di akhir ya, apa maksudnya ya. Ternyata Nabi menyebutnya dengan qiyam ya. Beliau sampaikan qiyam, ini bahasa beliau ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya, kata Nabi, siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan di malam itu, benar dia tunaikan karena Allah, dia berburu pahala dengan bermuhasabah, maka Allah akan berikan kepadanya, perhatikan, kalau benar salatnya, akan diampuni seluruh dosanya yang pernah dia kerjakan sampai malam itu ya. Ya, Anda bisa temukan itu di Al-Bukhari nomor hadis ke-37, Kitabus Siyam ya. Atau kadang kalau Anda punya kitab cetakan berbeda atau syarah Fathul Bari-nya misalnya, salah satu contohnya itu bisa berbeda ya nomornya kalau Anda menggunakan syarah ya. Misal ada terbitan Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kalau terbitan Darul Hadis
ya, cetakan Darul Hadis, ya. Itu ada di jilid yang keempat, halaman 291, kitab salat tarawih, kitab pembahasan nomor ke-31, ya. Nomor hadisnya 2008 sampai 2009. Posisinya sebelah kiri paling atas, ya. Ini yang terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Ya. Ukuran 17 kali 26 cm. Baik. Nah, dari segi waktu, pelan-pelan kita bahas dulu. Waktu penunaiannya, ya, istilah salatnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyam. Lihat apa pentingnya istilah qiyam ini. Di dalam Quran, kata qiyam itu dibagi pada dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan qiyamul lail, ya, qiyamul lail, yaitu salat yang ditunaikan waktunya ba'da isya, ya, dengan sunnah rawatibnya tanpa didahului dengan tidur dulu. Jadi kalau anda misalnya bangun di malam hari ingin menunaikan salat setelah isya tanpa didahului dengan tidur, ya, apakah langsung setelah isya atau malamnya, misal ya, anda pulang dari dinas atau ibu pulang dari satu tempat, ya, belum sempat tidur kemudian salat, itu salatnya disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 1 sampai 20 Al-Muzammil. Sebut dengan qiyamul lail. Ya. Hati-hati ya, seringkali ada di satu instansi tertentu, lembaga atau bahkan sekolah mengadakan acara mabit, malam bimbingan iman dan takwa, salah satu paketnya qiyamul lail, tapi pada tidur dulu. Nah, itu secara fikih kurang tepat. Ya. Kalau qiyamul lail nggak tidur. Kalau tidur dulu kemudian malamnya bangun, itu disebut dengan tahajud istilah Qurannya. Tahajud. Ini yang kedua. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai 81, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi, tahajud. Baik. Fokus. Kalau Nabi menyebutkan salat di malam Ramadan ini dengan istilah qiyamul lail fi Ramadan, maka Anda harus menunaikannya langsung setelah Isya, tidak boleh didahului dengan tidur. Tapi kalau Nabi sebutkan tahajjud fi Ramadan, itu artinya kita harus tunaikan setelah tidur dulu baru malamnya bangun. Tapi ketika Nabi menyebutkan dengan nama umumnya qiyam, mencakup dua hal ini yang di luar Ramadan, ya, maka itu dari sisi waktu ada kemudahan bagi kita untuk menunaikannya, ya. Di antum ingin kerjakan setelah Isya, setelah Isya langsung sholat tuh boleh, silahkan, gak ada masalah, ya. Tapi kalau sekiranya ada keinginan untuk istirahat dulu, malamnya bangun, ya, atau ada sementara yang mendapatkan kemacetan, pulang telat dari kantor, ingin istirahat dulu, malamnya baru sholat, sah, ya. Ingin ditunaikan di malam harinya. Waktunya membentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar di sahar. Jelas di sini? Ya, jadi itu yang pertama, kenapa disebut dengan qiyam, untuk menunjukkan dari fleksibilitas penunaiannya, kemudahan waktunya. Baik, saya agak pelankan sedikit. Ya Rasulullah, kami sudah tahu insyaallah waktu penunaiannya, salatnya disebut dengan qiyam. Sekarang bagaimana cara kami menunaikannya? Ya, cara kami menunaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan cara penunaian qiyam ini, maka ada dua topik bahasan yang harus kita ketahui dengan dalam. Satu, segi jumlah rakaatnya, berapa rakaat kita tunaikan. Pelan-pelan, saya izin hapus ini, ya. Bismillah. Bahasan pertama dari sisi rakaatnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi, ya. Kalau dikira-kira nanti gak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke? Baik, bahasan pertama tentang rakaat ini, saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya, ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian standar rakaatnya kita temukan di Al-Bukhari salah satunya. Saya ingatkan sekali lagi, ya, namanya bukan Bukhari, ya. Kalau kita ingin menuliskan Bukhari, maka dalam ilmu hadis kaidahnya tambah al, ya. Agak kurang tepat kalau Anda hanya menyebut Imam Bukhari, ya. Karena nama aslinya, saya ingatkan kembali,
Nama asli beliau itu Muhammad, ya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Nah, kalau ada non-Arab dia datang ke Arab, ingin belajar, maka biasanya umumnya dia datang memperkenalkan diri itu dengan nama daerahnya, nama asal, bukan nama diri umumnya, walau tidak semuanya, ya. Ingin menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Oke. Nah, rumus cepatnya, Anda tambah al di depan nama daerahnya, lalu huruf terakhirnya ganti dengan i, harakat kasrah. Misal Bukhara, tambah al di depannya, al-Bukhara, ujungnya jadikan i, Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Jelas ya? Misal kita punya guru besar namanya Syekh Nawawi dari Banten, ya. Datang ke Mekah jadi guru besar di sana, memperkenalkan dirinya, ya. Ana Nawawi Al-Bantani, ya. Ahli hadis kontemporer sedunia, ya, sedunia ini. Dan pakarnya bukan pakar biasa, pakar sanad, ya. Di gelarnya Musnid ad-Dunya, ahli hadis yang hafal sanadnya sampai tersambung pada Nabi sedunia. Itu ternyata bukan orang Arab. Yang terakhir itu, ya. Itu orang Padang, orang Indonesia, ya. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi, ya. Nanti ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Ditambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Nomor hadis 1147, ditemukan juga di Sahih Muslim, nomor hadis 738 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di kitab ini nomor hadis 2013, posisi di halaman 295, paling kiri sebelah bawah, okay? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian formulasi selanjutnya ada di hadis Muslim nomor hadis 764 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditemukan juga di Abu Daud nomor hadis 1365. Dan terakhir, ya, contoh dari Umar bin Khattab kita temukan di nomor hadis di Al-Bukhari, hadis 2010 sampai 2012. Hapus dulu yang ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik. Mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da Isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan, ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus, ya, tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja, ya, malam ini 2, besok baru 4, ya, besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi, ya, maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Maka
yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 raka'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di satu ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Nanti kita lihat ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan ya, nanti saya terangkan. Ya, khafifatain. Ya. Khafifah itu ringan. Ya, khafifatain 2 rakaat yang ringan. Ya. Maksudnya pembuka salat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan, itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca ya? Jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Taib, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam. 2 rakaat lagi salam. 2 rakaat lagi salam ya. Dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2, 2, 2, 2 ditutup dengan 3 rakaat witir ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali lagi. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lainnya, beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Taib, keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini, Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan, memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36 ya. Ada yang sampai 40 Ubay bin Ka'ab ya. Dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini,
Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang, rata-rata 36 rakaat. Anda akan sholat 36 rakaat. Witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah, itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya, sebaliknya lagi 11. Ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11. Ya. Kemudian ada yang 13, gak ada masalah. Ya. Bahkan ada yang sampai 40. Ya. Jadi, kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat. Di sepanjang masih ada yang sholat, ya kaidahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya, ya. Jelas ya? Baik. Sekarang bahasan keduanya, bismillah. Ya Rasulullah, kami sudah tahu sekarang bisa memilih baik itu 11, ya. Ada yang 13 ataupun lebih daripada itu, ya. Sekarang pertanyaan kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menunaikannya? Ya. Baik yang 11 atau selebihnya, sifatnya seperti apa? Sifat salat Nabi-nya. Nah, ini saya mohon fokus di sini karena ini yang paling menentukan. Anda sampai 100 rakaat pun tapi tidak mengikuti sifat salat Nabi yang ini, maka tidak berfaedah salat kita. Ya. Kata Nabi, maaf ya, Rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang menunaikan qiyam di malam Ramadan tapi tidak mendapati apapun. Ingat, tidak mendapati apapun. Maghfirah tidak dapat, rahmat tidak dapat, pahala juga tidak dapat. Dia cuma capek begadang saja. Itu ruginya fatal. Ruginya fatal. Maka mari kita lihat bahasan keduanya. Setelah tahu jumlah rakaatnya, sekarang kita belajar bagaimana sifat salat Nabi-nya. Ini yang penting, ya. Sampai para ulama menulis beberapa buku tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, mari kita lihat keterangan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani ketika bertanya tadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat yang sama Al-Bukhari nomor hadis 1147, ya, di hadis Muslim nomor hadis 738. Ya. Saya sempurnakan jawabannya. Di jawaban pertama tentang rakaatnya. Nah, tentang sifatnya kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi kamu tidak usah tanya kata Aisyah. Ini jawaban majaz kiasan, ya. Tapi enggak usah tanya tentang bagusnya dan panjangnya bacaan Nabi. Ya. Bagaimana khusyuknya, gerakan-gerakannya, keindahan bacaannya. Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba untuk bisa mendapati itu. Ya. Saat salat di belakang Nabi SAW, maka Masya Allah. Ya. Lihat komentar Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin berikan gambaran dulu, ya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk di antara kalangan sahabat yang paling indah bacaan Qur'annya, paling bagus. Ya. Bahkan pernah satu ketika beliau membacakan Qur'an, itu pohon-pohon bergerak, Bu. Ya. Angin kemudian bertiup, kan. Beliau kemudian diam, tenang lagi situasi. Dibacakan, bergerak lagi. Ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, lihat komentar Nabi. Kata Nabi, ketika engkau bacakan itu, malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaan. Saking indahnya. Tapi ketika beliau sholat di belakang Nabi, perhatikan komentarnya. Kata beliau, tidak pernah saya mendengar satu bacaan seindah bacaan Nabi. Jadi kalau dibacakan, Masya Allah, ada ketenangan dalam jiwa. Dibacakan tentang surga, seakan-akan segera ingin masuk ke dalamnya. Dibacakan tentang neraka, bergetar, kita khawatir, ya, kalaupun sekedar diperingati, deh, itu bacaan Nabi. Dan rakaatnya tenang, gerakan-gerakannya. Kadang setelah salam beliau diam dulu, duduk sejenak istirahat sambil berdoa kepada Allah. Pelan-pelan. Kalau Anda melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa, ada kenyamanan dalam roh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihah. Dari kata rahatun, ya, raha, ya. Asalnya dari kata roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, raha, rehat, ya, rehat, ya. Beda dengan istirahat. Rehat beda dengan istirahat. Kalau rehat itu waktunya sebentar, ya, 10 menit, 15 menit itu rehat. Kalau ditambah dengan ista, ya, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ditambah hurufnya bertambah maknanya. Kalau istirahat agak panjang, ya, 30 menit, 1 jam itu istirahat. Ya. Tapi kenapa disebut dengan rehat dan istirahat? Karena saat Anda melakukan itu, ya, tujuan utamanya untuk memberikan kelapangan pada roh.
supaya jiwa tenang, pikiran lapang, deh. Makanya ada orang kan yang tiduran sampai 2 jam, sampai bisa berkata begini, aduh saya nggak bisa istirahat. Padahal dia tidur kan? Ya karena jiwanya belum lapang, pikiran masih belum tenang. Nah kalau Anda melakukan aktivitasnya, ya, aktivitas dilakukan, ke ruh ada kelapangan, ke jiwa menjadi tenang, itu tarwihah. Kalau dijamakkan, misal Anda lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, maka dijamakkan dari tarwihah menjadi tarawih. Tarawih. Tulis. Tarawih itu bukan nama salatnya. Tarawih itu nama sifat salatnya. Saya ulang, sifat salatnya. Diseakan-akan, kenapa kemudian dipopulerkan istilah tarawih ingin memberikan pesan kepada kita, mohon maaf, kalau Anda ingin tunaikan salat ini, ingin meniru seperti apa Nabi melakukannya, maka tunaikan dengan tarawih. Yang tenang, kan? Bacaannya yang baik. Di Anda kalau berkata, yuk kita tarawih, artinya Anda mau mencari imam yang baik. Yang bacaannya baik, yang tenang, yang rakaatnya tidak terlampau terburu-buru. Ya. Saya agak kurang memahami ya, kalau misalnya, maaf ya, ada orang menunaikan tarawih yang 11 rakaat saja hampir 1 jam. Masa yang 23 cuma 15 menit? Ada yang 10 menit ya. Saya baru terima berita di satu tempat di Indonesia ada yang 10 menit tuh. Ya, tahun lalu rekor 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih ya. Hati-hati ya. Baik. Kamis lalu sebelum Ramadan saya mengajar, ada seorang ibu mengatakan, bahkan di tempat saya Ustadz katanya imamnya sampai nggak nafas Al-Fatihahnya. Saya bilang bisa hidup tuh sampai nggak nafas ya. Masya Allah, dia saking cepatnya gitu ya. Itu bukan tarawih, bukan tarawih. Coba perbaiki ya. Jangan ya ada di antara kita dalam 4 malam ke belakang yang mengalami situasi ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah malam ini dan selanjutnya insya Allah untuk memperbaiki. 2. Kita lanjutkan keterangannya. Saking nikmatnya bacaan Nabi SAW, kata Aisyah jangan tanya panjangnya. Ternyata dalam kenikmatan itu, ketika dirasa-rasa rakaat pertama saja, ini rakaat pertamanya itu sudah sampai 100 ayat. Pak, Nabi SAW rakaat pertamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Insyaallah, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung lagi ke An-Nisa. Sampai ayat 176. 5 juz 4 halaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wajar mengatakan, gak usah ditanya deh panjang dan bagusnya kan ya. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, orang paling takwa, tingkat surga paling tinggi, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya kata Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani, kami tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, bukan. Itu mereka sudah terbiasa. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya seringkali menduga, ini Nabi kapan rukunya? Ini untuk memberikan jeda supaya beliau bisa praktekkan lagi. Tapi karena saya sering menduga itu, saya merasa saya kurang khusyuk nih, bukan nabinya. Jadi kemudian sifat-sifat dari sesuatu yang kita keluarkan. Kalau sahabat biasa Pak, Bu ya. Anda misalnya bisa buka kitabnya Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Arba'in itu 42 hadis ya. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu sebelum menulis kitab-kitab ini termasuk Al-Majmu', itu menulis dulu kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sarankan Anda punya ini ya. Itu salah satu kitab yang bagus menerangkan bagaimana cara ta'lim yang baik. Termasuk ibu, kalau anaknya ingin cepat sampai ilmunya, cepat paham, mendapat keberkahan dalam belajar, ibu cari buku ini. Terutama juga yang kedua itu petunjuk menghafal Quran dengan baik dan berkah. Kalau bahasa Arabnya itu ada terbitan Darun Nafais yang warna kuning. Itu kisah tadi bisa Anda temukan salah satunya di halaman 47 sebelah kiri posisinya, paragraf ketiga baris 1 sampai dengan 7. Kata beliau, sahabat itu dibalik segala kesibukannya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, itu masih sempat menunaikan qiyamnya sampai khatam Quran bahkan. Jadi biasa. Nah, dari kesimpulan ini, para ulama memberikan pendapat kepada kita, sunnahnya dalam salat qiyam itu hendaknya memperpanjang bacaan ayatnya. Diperbanyak ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Di sunnah yang kedua, sifat salatnya perbanyak atau perpanjang bacaan ayat. Misal Anda yang sebelum Ramadan, bacaan sering salat malam, tapi kadang cuma juz amma aja kan? Kadang-kadang ada sementara orang yang paling amma Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, macam-macam. Ramadan tambah. Anda naikkan. Naik ke Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Ghasyiyah, supaya pahala kembali berlimpah.
Semakin banyak. Ya. Jadi kalau bisa setiap ada kebaikan ada buruk. Ya. Saya mau tanya begini. Masih ingat bahasan kita dulu? Kalau kita baca Quran, satu hurufnya berapa pahalanya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia bisa mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Anda bacakan alif lam mim 3 huruf dapat 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan, ingat betul ya catatan ini. Saat Ramadan, ketentuan ini tidak berlaku. Saya ulang, ketentuan ini tidak berlaku. Yang berlaku hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah langsung yang menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 1793, hadis Muslim nomor hadis 1151, di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Saya bacakan hadisnya. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, saya langsung ke ujungnya, ke intinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu tunaikan dengan benar karenaku, kata Nabi, kata Allah, ya, karenaku. Jadi untuk Allah saja. Ya, jangan cuma formalitas ya. Yang lain puasa, Anda ikut puasa, yang penting tahan lapar, tahan haus, itu kurang tepat. Ya. Kata Allah, tunaikan puasa untukku wa ana ajzi bihi. Maka setiap engkau melakukan kebaikan dalam puasa itu, saya akan langsung memberikan pahalanya. Ya. Kalau hari biasa malaikat tulis siapkan pahala, Ramadan tidak, Allah yang langsung berikan. Ya. Dan minimalnya, perhatikan, minimalnya wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan itu, Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca ayat Quran misalnya, maaf tadi alif lam mim, biasa 30, Ramadan kali 10 lagi. Satu hurufnya 100 kebaikan. Ya. Maka rugilah orang sekiranya, maaf ya, hanya sekedar mencukupkan pada bacaan yang sedikit, tidak diperbanyak. Termasuk bacaan di luar salatnya. Ayo, Anda mesti punya target ya, mesti punya target. Di sehari mesti baca berapa ayat, kemana sedekahnya, apa yang mau dikerjakan kebaikannya, ayo keluarkan. Ya. Jadi perbanyak ayat sekiranya untuk bisa memperbanyak pahala kebaikan. Termasuk cari imam yang baik-baik. Ya. Biasanya yang singkat-singkat di weekend, Sabtu, Ahad, cobalah Anda cari imam yang sekiranya misal bisa 1 juz ya, atau minimal setengah juz sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Berita baiknya dari Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Ya. Fa qira'atul imam, qira'atul makmum. Yang dibacakan oleh imam, makmum mendapati bagian dari bacaannya, termasuk pahalanya. Jadi kalau imam sudah baca dicukupkan, termasuk pahala sebanyak apapun yang dibacakan oleh imam, itu makmum dapat bagiannya. Ya, jelas di sini? Baik. Saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari amalan Nabi di waktu malam itu. Ini yang paling penting. Sifatnya. Saya fokus sini, ya. Karena ini yang menentukan apakah dosa kita bisa berpeluang diampuni atau tidak. Ya. Demi Allah saya katakan, Anda jangan buang-buang peluang ini ya. Kalau kemarin belum maksimal, malam ini maksimalkan. Lihat sifat yang terakhir, yang ketiga. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Rumusnya sifat yang ketiga, lakukan karena Allah, karena iman. Ya. Hati-hati, kenapa dalam tarawih ini disebutkan ada imanan? Ya. Kata para ulama, karena sementara orang kadang-kadang menunaikan qiyam ini untuk formalitas saja. Yang penting sudah tarawih. Kok cepat? Yang penting tarawih daripada enggak. Itu capek itu. Buang-buang energi saja. Tapi yang menarik, wahtisaban. Dengan dia yang kedua, berusaha berburu pahala sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara, ini dia, mengevaluasi dirinya, bermuhasabah. Nanti kita terangkan. Bermuhasabah. Ini saya kira jarang dilakukan ini ya. Jarang dilakukan. Baik, saya lambatkan sedikit. Kita lihat bagaimana caranya. Rumus dari Nabi, kalau Anda sedang menunaikan qiyam tarawih itu, maka di sela-selanya isi dengan ihtisab. Ihtisab. Ya, mencari pahala dengan cara mengurangi dosa. Bermuhasabah, evaluasi diri kita. Kira-kira sampai sholat itu, ya berapa banyak dosa pernah kita kerjakan sampai kita rukuk dan sujud itu. Caranya, misal saat Anda rukuk, apalagi sujud, ya, Anda kan bisa memilih di antara doa sujud itu, misal ada
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, hamba memujimu. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba dalam sujud ya. Ampuni hamba ya Allah, Allahumma ighfirli. Tapi maaf, bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda salat. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya. Sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, ya. Hadirkan suasana itu. Misal, maaf, dosa sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, coba ingat dosa mata ini, dosa mata. Ya. Jangan dari balik lah, dari tadi bangun saja sampai dengan sekarang, berapa mata pernah melakukan kesalahan? Salah lihat di TV kan, yang nggak boleh dilihat, dilihat. Di jalan kesini pun kadang-kadang masih salah lihat. Di handphone keliru lihat. Ya. Belum telinganya, belum lisan salah bicara, belum kaki salah melangkah. Maka bagaimana dari balik sampai dengan Anda hidup saat itu? Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ya, itu dibuka tuh di akhirat nanti itu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Coba ingat-ingat, ya. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya, berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan. Dosa sebagai orang tua pada anaknya, dosa sebagai tetangga, Anda berapa kali membicarakan tetangga saat malam-malam diskusi dengan pasangan hidup pada hal yang tidak menyenangkannya. Dosa sebagai pegawai, coba ingat, ya. Itu akan dihisab. Nah, kalau Anda betul-betul mengatakannya dan melakukan itu dengan benar, Allahumma ighfirli, Anda coba ingat itu. Bahkan setiap Anda salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Anda tenang, Anda ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun dosa. Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf ya Allah, memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan diwafatkan dalam keadaan masih ada dosa yang dibawa. Tadi saya sebutkan Imam At-Tirmidzi. Itu Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tinggal dari Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi, lahir 209 Hijrah. Ini ulama besar Pak, Ibu, ulama besar, hafal Quran, hafal hadis, banyak menulis kitab hadis, amalan luar biasa, tahajud tiap malam, puasa Masya Allah banyak ditunaikan. Tapi di akhir hidupnya itu masih sempat menangis sampai buta matanya. Tidak banyak orang tahu, itu buta matanya karena menangis. Ketika ditanya, ya Syekh Liba, kenapa? Kata Imam At-Tirmidzi, saya takut ketika diwafatkan oleh Allah belum cukup bekal saya untuk pulang. Anda bisa nggak bayangkan? Ada imam besar, hafal Quran, tahu banyak hadis, menulis kitab, banyak amalnya, masih sempat menangis di ujung hidupnya karena takut ketika meninggal dunia bekalnya kurang. Ya. Ada orang bukan imam besar, jadi makmum saja jarang tahajud tiap malam, belum hafal Quran, belum tahu hadis, merasa aman dengan hidupnya. Masih di ujung hidupnya masih karaokean juga, mau sampai kapan itu? Coba lihat kembali kepada Allah, coba lihat ukuran amalan kita. Ada seorang syekh, ini kisah nyata, ulama besar, jalan dengan muridnya. Nanti di amalan siang saya ingin terangkan ini, tapi khawatir waktunya tidak masuk. Ya. Begitu jalan di siang-siang, tiba-tiba melewati satu tempat, syekh ini tiba-tiba menangis dan pingsan seketika. Pingsan. Orang penasaran, ketika bangun dibangunkan oleh muridnya, ditanya, Syekh ma'asabah, apa yang menimpa Anda? Perhatikan jawaban Syekh ini. Wallahi demi Allah katanya, ketika saya menginjak tempat ini, saya teringat dulu saya pernah maksiat di tempat ini. Pernah salah saya. Saya takut dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Nanti belum saya istighfari di tempat ini dan menjadi saksi bahwa saya pernah bermaksiat di sini. Anda bisa bayangkan, ya. Seorang ulama lewat satu tempat merasa pernah punya salah, langsung beristighfar di situ. Dia istighfar sampai pingsan. Ya. Mungkin maksiat ulama barangkali dalam tanda petik ya, lupa beristighfar, lupa bacakan ayat ya, atau macam lupa zikir, itu dianggap maksiat dan bisa jatuh menangis tersungkur. Ya. Hasan Al-Basri itu dalam setiap tausiahnya, mau'izahnya itu 10 menit sekali bisa pingsan. Ya, saking pekanya perasaannya. Hasan Al-Basri itu Masya Allah, begitu beliau membuka kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba menangis. Jamaah ikut menangis, beliau pingsan. Ketika selesai 5 ughmi alaih, kenapa bisa pingsan? Kata beliau, saya mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi saya takut ketika memuji itu memang tidak benar pujian saya. Selama ini saya masih layak, masih ingin dipuji, masih banyak ingin diangkat, disanjung. Saya takut ketika memuji Allah ternyata saya selalu ingin dipuji. Pingsan.
Ketika mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, hai Bapak Ibu sekalian, tingkatkan takwa kepada Allah, pingsan lagi. Kenapa Syekh? Saya takut saya katakan pada orang-orang, kalian tingkatkan takwa, saya sendiri menurut Allah belum takwa. Itu sampai pingsan. Makanya saat malam Allah berikan gambaran melalui lisan Nabi, ada peluang kita untuk mengevaluasi diri. Bahkan siang ini, ya, di antara amalan siang itu kan redaksinya sama, cuma berubah katanya. Kalau malam man qama, kalau siang man sama. Man sama. Al-Bukhari nomor hadis 38-nya, di nomor hadis 1904 dan 1905. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menunaikan puasa Ramadannya diisi dengan iman karena Allah, dan dia berburu pahala dengan mengevaluasi dosanya. Ya. Maksudnya Anda misal ke kantor tuh ya, Anda coba lihat di tempat mana Anda pernah berbuat maksiat, Anda istighfar. Di jalan Anda istighfar. Jangan-jangan di mobil Anda pernah kecam orang lain, Anda klaksonin orang tanpa hal yang dibenarkan. Allahu akbar, astagfirullah ya Allah, salah hamba, salah. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau benar Anda melakukan itu, dalam qiyamnya saja Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan kalau benar tobatnya sampai dengan saat itu. Sampai dengan saat itu. Maka Masya Allah peluang banyak. Kenapa Anda tidak ambil? Ya, 30 malam dibentangkan, 30 siang dihadirkan. Anda nggak ambil, itu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Sampai di riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak, ya, itu pernah dikisahkan. Malaikat sampai turun dari langit. Sampai turun dari langit. Ketika Nabi akan mulai khutbah, ya, dalam mimbarnya, jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, 3 tangga itu. Begitu nginjak pada gundakan pertama, turun malaikat menyampaikan. Lihat kalimatnya. Raghima an furajul. Dalam riwayat lain bu'dan. Ya, kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan keterlaluan. Celaka dan keterlaluan. Ya. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan. Siapa dia? Liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Ya. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Kata Nabi, amin. Demi Allah saya katakan, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang aminkan. Kita berdoa, malaikat aminkan. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi biasanya kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik. Malaikat yang menyampaikan, Nabi mengatakan amin. Ya, kalau Anda diberikan waktu, ada 1 menit yang istighfar diampuni dosanya. Ada orang kelewat, mungkin wajar. Ini 30 malam, 30 siang. Waktunya membentang, tidak diambil juga, itu keterlaluan. Kata Jibril, keterlaluan. Ya. Dan barangkali mohon maaf ya, coba Anda cek lagi, ya, kenapa diberi kesempatan siang ini atau malam nanti. Barangkali salah satunya ada sekian dari dosa kita yang belum kita istighfar. Ya. Ada orang-orang baik yang bahkan tidak mendapati Ramadan. Ya, Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Tuti Alawi, ada sahabat-sahabat yang lain, ada imam besar Masjid An-Nabawi beberapa saat sebelum Ramadan. Allah panggil pulang. Itu kami begitu datang ke Madinah, sudah ramai, ternyata hari Sabtu itu ya ada salah satu imam besar yang diantarkan sampai ke Baqi, kita sholatkan sama-sama. Itu Masya Allah, yang nyolatkan banyak, karyanya banyak, hasilnya banyak, jariahnya luar biasa. Allahu Akbar, sesuai dengan ajalnya, ya pulang. Kamu nggak dapat Ramadan, sudah bekalnya sudah cukup, dosa sudah berkurang, istighfar banyak dilakukan, sudah pulang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dapatkan kenikmatan alam kubur. Di Ali Imran 169 itu sampai 171. Kamu hamba-hamba yang masih hidup nih, saya berikan kesempatan. Allahu Akbar. Ayo cepat istighfari, dapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah sampaikan keterangannya, ya, ayo coba kita maksimalkan. Tapi itu bagian yang pertama. Kedua, saya agak cepat ya. Ada amalan kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di waktu sahar. Dilakukan di waktu sahar. Ya. Di amalan pertama sudah kita selesaikan, ya, salat sudah. Interaksi dengan Quran sudah kita bahas tadi secara umum, ya. Kemudian zikir dan doa istighfar sudah kita bahas juga, ya. Amalan kedua, sahar. Sebentar. Amalan yang berlangsung di waktu sahar. Jadi bukan sahur ya, ingat waktunya disebut sahar. Nanti sahur itu beda artinya ya. Beda maknanya. Amalan yang berlangsung di waktu sahar, ya. Arabnya seperti ini, sahar. Ya. Jamaknya disebut dengan ashar. Ashar. Baik, fokus. Bismillah. Waktu sahar itu kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar.
20 sampai 30 menit menjelang fajar, menjelang subuh. Pelan-pelan. Baik, jadi kalau sekarang misal ya subuhnya 4.36 misal saja, maka waktu sahar ini kurang lebih di kisaran jam 4 ya, jam 4:06. Baik. Nah, sekarang fokus. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini, nama aktivitasnya disebut dengan sahur. Di sahur itu pekerjaannya, aktivitasnya. Ya. Namanya disebut dengan sahur. Sahur. Jadi baik itu makan, Anda berdoa, baca Quran, istighfar, itu aktivitasnya disebut dengan apa? Sahur. Maka di sini Nabi menyampaikan, lihat di antara sunnah yang pertama, ada 2 sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Lihat cara menerjemahkannya ya, perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahar. Awas, jangan salah ya. Di makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar. Fa inna fis sahuri barakah. Kalau Anda bisa melakukan ini kata Nabi, Allah akan berikan tambahan keberkahan, ziyadatul khair, barakah. Tahan sebentar, kita bahas masalah yang penting dulu ya. Baik, kata Nabi yang sunnah itu makan di waktu sahar. Ya disebut dengan sahur. Kapan sahar itu? Kisaran 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau Anda misalnya ingin menunaikan sahur, makan sebelum puasa itu, yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Ini yang disebut makan sahur. Jadi kalau jam 3, setengah 3 itu belum sahur. Itu terlalu awal ya. Itu sama hukumnya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 kan? Kadang-kadang dari masjid sudah ada suara setengah 3 kan? Sahur. Nanti malam kasih tahu belum gitu ya. Belum masuk, waktunya belum ya. Itu masih terlalu awal ya. Nah, kalau Anda bisa kerjakan ini, ya Rasulullah apa faedahnya? Kan? Kenapa harus kami pepetkan ke fajar, menjelang fajar kisaran 20-30 menit? Kata Nabi, kalau Anda bisa kerjakan ini, fa inna fis sahuri barakah, ini Anda bisa dapatkan ini. Ya. Barakah itu dalam istilah fikih itu ziyadatul khair, bertambahnya satu manfaat dan kebaikan. Di manfaatnya akan lebih banyak kata Nabi dibandingkan Anda makan di awal-awal. Ya. Kalau Anda makan jam 3, setengah 3 kan, itu energi akan bertambah, ada kekuatan. Ya. Tapi beda ketika Anda makan menjelang fajarnya 30 menit. Misal tadi subuh 4.36, maghribnya jam berapa? Tempat kami 17.48 ya. Baik. Misal saja 17 masa 17.50 saya, sekarang 17.58, 17.50 misal saja. Berapa jam Anda menahan lapar dan haus? Kalau kita asumsikan misal ini 13 jam ya. Kalau kita asumsikan misal di sini 13 jam, misal saja. Sekarang Anda makan minum sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Ya, berarti taruhlah plus 30 menitnya, walaupun pas 13 jam sebetulnya. Ya. Berarti Anda tahan lapar dan haus kisaran ini. Tapi kalau Anda mulai makannya jam 3, setengah 3, berarti plus Anda tahan lapar plus 1 jam lagi. Ya. Dari segi kekuatan sudah tidak berimbang. Ya. Antum yang kisaran waktu seperti ini bisa lebih mudah. Ya. Kami dapat undangan ke Tokyo, itu Masya Allah dikirimkan waktu salatnya, subuhnya setengah 3. Bisa bayangkan. Maghrib jam 7, Isya jam 9. Jadi kalau langsung tarawih, kemudian langsung bisa ada ta'lim, tausiah, ada diskusi, selesai jam 12, setengah 3 ketemu subuh. Ya. Di Jerman sekarang 22 jam. 22 jam. Ya. Di Belanda 20 jam. 20 jam. Jadi kalau misalnya Anda tambah lagi sebelum itu Masya Allah, luar biasa ya, cara kita menyikapinya. Maka demi itu, yang pertama, lakukan, ini tuntunan, ini ada pahala di sini. Ya. Dan yang kedua, dampak dari ketahanan yang lebih tinggi itu dampaknya ke ibadah. Karena Anda energinya masih kuat, kekuatan masih ada, semangat menunaikan ibadah bisa lebih banyak daripada yang lainnya. Ya. Masa Anda bisa digunakan untuk baca Quran, ya, perbanyak sunnahnya, perbanyak sedekah. Biasanya kalau semakin berkurang tenaga, energi semakin habis, maka bawaannya lemas. Teman lemas itu tidur, pasti itu tidur. Kantor cari musola gitu kan. Nah, di rumah lihat kasur tidur lagi, ke masjid juga tidur lagi. Ini maksimal ini. Jelas ya? Tanya. Amalan terakhir di waktu sahar. Di sini nanti kita berhenti dulu ya. Kita bacakan beberapa pertanyaan insyaallah. Bismillah. Saya mohon Anda fokus pada yang terakhir ini karena ini pahala luar biasa.
langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kalau Anda tidak lakukan, ruginya luar biasa. Rugi luar biasa, demi Allah saya katakan. Anda kalau bisa kerjakan ini, itu jaminannya di Quran, mendapatkan nikmat surga yang tidak biasa. Surga paling indah, bisa melihat Allah tanpa hijab, ada keterangan di Quran, ya. Nanti kita bacakan, bahkan disebutkan redaksi Qurannya, bahkan bisa dikatakan tingkatnya bisa lebih besar dibandingkan dengan surga. Lebih indah, lebih tinggi. Ya. Baik.